Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil azim. Yang saya hormati Mudirul Ma'had Mardatillah Kiai Haji Muhammad Nasir Nasrullah, semoga Allah selalu sehatkan dan panjangkan umur beliau, mata'an Allah bituli hayati, amin. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah MTS Mardatillah, Bapak Abdul Dayan SPD, serta guru-guru dan siswa-siswi MTS Mardatillah yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita telah memasuki puasa ke-13. Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat sehat, kekuatan, serta kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Dan juga semoga kita selalu diberi nikmat panjang umur, agar kita dapat dipertemukan kembali pada bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Pada kesempatan kali ini, Al-Fagir akan membahas tentang masalah taubat kepada Allah, yakni dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba Allah antara dia dengan Allah, seperti meninggalkan sholat, berjudi, berzina, dan seterusnya. Maka kalau bertobat kepada Allah, cara bertobatnya syaratnya adalah lebih sedikit daripada bertobat kepada sesama manusia. Kalau bertobat kepada Allah, harus kita hadirkan penyesalan. Harus kita hadirkan penyesalan. Penyesalan akan dosa-dosa yang telah dilakukan. Kalau orang tidak pernah menyesal, maka tidak akan pernah bertaubat dia. Bagaimana bisa dia bertaubat kalau dia tidak pernah menyesal? Karena dia tidak merasa itu dosa. Sehingga harus penyesalan itu adalah menjadi syarat agar seseorang bisa bertaubat. Sampai Nabi mengatakan, at-taubatu an-nadamatu. Taubat itu adalah penyesalan itu. Penyesalan itu sendirilah taubat. Kemudian setelah itu, penyesalan itu ada tandanya. Penyesalan yang bersungguh-sungguh akan berjanji tidak akan pernah mau mengulanginya lagi. Kalaupun sampai dia mengulanginya lagi, berarti karena memang tidak ada niatan dari awal yang bersungguh-sungguh. Kalau orang yang bersungguh-sungguh, dia tidak akan pernah mau mengulanginya lagi sama sekali. Dan dia akan menyesali kejadian tersebut. Yang ketiga adalah langsung meninggalkan pekerjaan tersebut. Tidak ada orang yang bertaubat, ternyata dia masih berada di dalam kubang dosa tersebut. Ya, inilah 3 syaratnya yang dihadirkan oleh para ulama. Lalu di situ ada syarat tambahan yang perlu, yaitu tafakkur. Tafakkur merenung tentang dosa. Bagaimana jika meninggalkan sholat hukumannya di hadapan Allah, pelaku zina dihinakan, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, setelah orang mau tafakkur akan menghadirkan kesadaran akan dosa. Kesadaran akan dosa akan menghadirkan penyesalan dari syarat yang pertama. Jadi penyesalan itu sendiri, bagaimana orang bisa menyesal? Orang bisa menyesal kalau dia sudah pernah merenungi dosa-dosanya, menyadari begitu besar dan mengerikannya hukuman Allah. Nah, contoh tafakkur, sadar. Setelah sadar, menyesal. Setelah menyesal, maka dia akan meninggalkan dosa secara otomatis. Itu kalau penyesalannya sungguh-sungguh. Kalau penyesalannya dia bohong, dia tidak akan pernah meninggalkan. Kalau yang bersungguh-sungguh, dia pasti tidak akan mau terjerumus lagi. Dia tidak akan mau terjerumus. Dia pasti akan meninggalkan hal tersebut dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Kemudian ada hal lain lagi setelah itu. Setelah kita bertaubat, maka harus ada yang perlu kita tambahkan. Kita hadirkan, yaitu merasa malu jika kita menyebut dosa itu kepada manusia. Hendaknya ditutup dosa tersebut kepada manusia. Jadi jangan sampai kita berbangga kalau dulu pernah mabuk-mabukan. Apalagi urusan zina harus ditutup. Zina harus ditutup.
Maka siapapun dari kita yang melihat orang yang berzina, tolong bantu dia untuk menutup aibnya. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Tutup. Tidak perlu dan tidak dianjurkan berterus terang biarpun untuk dicambuk. Tidak perlu dan tidak dianjurkan berterus terang biarpun untuk bertaubat di dunia agar dirajam. Bahkan datang kepada Nabi, Ma'is berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, aku hancur, terjerumus. Faqad zanaitu, aku terjerumus dalam zina ya Rasulullah. Tahirni, sucikan aku ya Rasulullah. Bersihkan aku ya Rasulullah." Begitu inginnya dihukum walau sampai mati. Nabi mengatakan, "La'allaka la bashta." Mungkin kamu hanya bersentuhan. Nabi tidak langsung menerima. Sehingga para ulama mengatakan, kalau ada seseorang yang melakukan dosa kepada Allah seperti zina, tidak dianjurkan dan tidak dihimbau untuk berikrar kepada siapapun. Maka lebih baik dia menyembunyikan kisah itu seolah-olah dia tidak pernah melakukannya dan tidak menceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Dan ini termasuk mempermudah taubat untuk orang tersebut. Kalaupun mungkin ada seorang hamba yang terjerumus dalam zina, tanda taubatmu adalah jika engkau merasa malu untuk menceritakan kisah tersebut kepada bangsa manusia, kepada siapapun, dalam keadaan apapun. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Cukup sekian dari saya. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.